Tadi itu adalah anak pendeta Novri Pilit, saudara, bernama Aaron Daryl N. Immanuel. Terima kasih pendeta. Silakan Kak Jin. Amin. Tolong di-unmute dulu Kak Jin. Terima kasih. Waktu yang indah ini saya berikan pada pembicara
Pendeta Nofri Pele, dan sekaligus memperkenalkan diri dan keluarga. Dipersilakan, Pendeta. Shalom, selamat malam, saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Walaupun kita berbeda tempat, berbeda waktu, tetapi kita di dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan jugalah yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani di malam hari ini. Terima kasih Pendeta Yoram Tumbarante. Mudah-mudahan benar ya, namanya Pendeta Yoram Tumbarante dan Ibu Grice Singon. RC. Ya, kalau Singon itu biasanya dari Ratahan. Iya, betul. Kebetulan kakak saya yang paling tua itu menikah dengan orang Ratahan, Oh ya. ya Roni Antau. Jadi kalau saya pulang ke Manado bukan lagi ke tempat saya lahir di Kumulombuai, tetapi pulangnya ke Ratahan. Oh. Saudara. Dan yang pasti di sini torang semua basudara, kita semua satu. Amin. Amin. Lalu saya bersemangat pada pagi hari ini karena saya lihat ada Mas Pri tadi ada tadi. Mana dia Mas? Oh, Mas Pri ada di situ. Saya panggilnya Mas Pri kalau hari-hari, tapi kalau di tempat yang resmi ya tentunya saya harus hormat. Saya harus panggil Pendeta Supriyono Sarjono. Ada juga kakak dari istri, ada Shirley Pradana, terima kasih sudah bergabung. Tentu juga terima kasih teman-teman yang lain yang boleh bergabung pada malam hari ini di Amerika dan pagi hari di Indonesia. Waktu Saudara Lloyd Simorangkir telepon saya, dia suruh melayani, sebenarnya di hati kecil menolak. Lalu dia bilang, bukan di hari Sabat Pendeta, di hari kerja. Oh, kalau di hari kerja bolehlah, enggak apa-apa. Kalau yang namanya melayani harus disambut dengan sukacita. Begitu saya yakin yang menjadi semangat kita semua, Pendeta Yoram saya yakin juga seperti itu. Demikian juga dengan Om RW Wengkang yang hari ini berulang tahun yang ke-80 masih semangat untuk melayani. Selamat ulang tahun Om. Seringkali kita mendengarkan nama Om di dalam pelayanan. Dan puji Tuhan, Tuhan mempercayakan umur panjang. Kami pelayan tetap melayani. Di mana saja berada. Pada hari ini, saya diminta membawakan renungan dalam bentuk kesaksian. Jadi dengan kerendahan hati, mau memohon kepada saudara-saudara juga doakan sementara saya membawakan kesaksian dan renungan ini supaya bermanfaat bagi saudara-saudara semua. Selamat juga untuk sender yang kemarin di wisuda. Dan terima kasih untuk Jane. Kalau orang Manado biasa panggil Jane. Ya. Atau Kak Jane, nggak tahu kalau umurnya, nggak tahu umur tua siapa gitu. kita panggil Jane aja lah yang sudah menjadi moderator host pada malam hari ini. Terima kasih. Terus terang saudara, saya ini adalah kehormatan yang luar biasa sebab dengan cara seperti ini merasa menjadi pembicara internasional, merasa saudara. Amin. 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 Di Conference DKI kami ya karena banyak yang melayani, jarang-jarang dan sangat jarang kami boleh ditampilkan ke mimbar, apalagi di suasana pandemi seperti sekarang ini. Saya tidak tahu Pendeta Samuel Simorangkir bergabung atau tidak, tapi saya mengucapkan terima kasih karena menurut Saudara Lloyd bahwa atas rekomendasi dari Pendeta Simorangkir, saya boleh berbicara di tempat ini. Baik saudara,
umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di Indonesia ataupun yang berada di Amerika, tentunya bila mana berbicara kesaksian bagi saya pribadi, saya sangat senang dan sangat antusias ketika seseorang menyaksikan bagaimana dia mengenal Yesus sebagai juru selamat. Lalu pengalaman rohaninya pada waktu dia menjadi anggota gereja Masih hari ke-7. Ya. Dan itu menjadi cerita yang luar biasa untuk saya pribadi. Kalau orang-orang Ratahan, ya, tahun 91 saya ada di Ratahan sampai 93, orang-orang tua di sana, kalau berbicara mereka akan sampaikan begini, kapan ngana masuk kepada kebenaran? Tidak berkata, kapan kamu jadi anggota gereja Masih Advent hari ke-7. Mereka selalu berkata, kapan atau tempo apa ngana masuk kebenaran. Jadi, saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin memberikan judul, dan saya sudah berikan judul adalah, Tuhan menetapkan langkah orang. Kalau kita baca di dalam buku Mazmur, 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Lalu saya berpikir lebih dalam lagi, dan saya coba renungkan, siapakah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan? Dan bila mana kita membaca Alkitab secara keseluruhan, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang-orang yang dengan komitmen yang tinggi melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu apakah orang yang tidak menuruti Tuhan, mereka juga menjadi bagian daripada Tuhan menuntun langkah-langkah orang? Sudah bila mana kita renungkan sesuatu pun di atas dunia yang boleh bergerak dan ada sebagaimana hari ini, kalau tanpa seizin dan sepengetahuan Tuhan. Itulah sebabnya saya menekankan juga bahwa sesungguhnya siapapun kita yang hidup di atas dunia ini, Tuhan sementara menuntun langkah-langkah kita untuk lebih dekat kepadanya. Dan puji Tuhan, saya dan saudara lebih dekat lagi kepada kasih karunia Kristus itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tahun 1925 atau tahun 1930. Beberapa puluh tahun yang lalu. Ada seorang pelarian politika dia, ataukah dia menghindar dari tanah kelahiran oleh karena mungkin kelaparan ataupun apa saja itu, dan dia tinggalkan tanah kelahiran bahkan keluarganya untuk mendapatkan satu kehidupan yang lebih baik di tanah perantauan. Dia seangkatan dengan Perdana Menteri Cina pada waktu itu, Zhou Enlai. Kalau saudara-saudara mengikuti sejarah Indonesia, Zhou Enlai adalah Perdana Menteri yang diundang khusus oleh Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, untuk hadir di konferensi ASEAN. Walaupun pada waktu itu secara diplomatik, Indonesia dan Tionghoa tidak ada hubungan. Namun karena ada sesuatu, maka Presiden mengundang beliau. Tetapi saya tidak akan membicarakan Zhou Enlai. Yang saya mau bicarakan adalah marganya sama, tetapi mereka datang dengan cara yang berbeda. Kalau Zhou Enlai diundang khusus, tetapi
Chow Chong. Dia datang entah apapun, sebagai pelarian politika, ataukah dia terdesak oleh ekonomi di sana, dan dia sampai ke Sulawesi Utara. Setahu saya, Chow Chong ini dia tinggal di Basaan, Kecamatan Belang. Kalau saudara-saudara yang dari Manado mungkin tahu itu ya. Lalu dia menikah dengan seorang wanita dari Sulawesi Utara bernama Juliana Pele. Maaf, saudara. Di tahun-tahun yang berjalan tentunya saya tahu bagaimana pergumulan orang pelarian ini. Tetapi dengan memperhatikan firman Tuhan pada malam hari ini, saya tahu Tuhan sedang menuntun langkahnya untuk membentuk satu keluarga yang akhirnya melayani Tuhan di Sulawesi Utara. Tipe orang tua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seiring dengan perjalanan waktu dan suasana politik pada waktu itu, engkong kami, Chow Chong, harus mengikuti suasana politik dan kembali ke Tionghoa bersama dengan anaknya nomor 2. Tetapi ada kesempatan dia kembali lagi dan menikah lagi dengan wanita yang lain di Sulawesi Utara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang saya ingin mau tekankan adalah ketika dia kembali, dia sudah berpisah dengan istri yang pertama. Istrinya ini membawa 2 orang anak, yang namanya yang pertama Ani Pele, yang kedua Daniel Pele. Dan dari Daniel Pele inilah saya lahir dengan 6 saudara yang semuanya adalah pelayan-pelayan Tuhan, dari cucu, anak-anak, anak mantu, bahkan cucu-cucu. Mereka melayani di bidang pelayanan pekerjaan Tuhan. Walaupun ya, yang menjadi pelayan gereja Masih Tuhan hari ke-7 saya sendiri. Sementara lah yang lainnya masih melayani di gereja GPDI. Kenapa saya katakan ketika Tuhan menuntun langkah engkong kami masuk ke Sulawesi Utara dengan keadaannya seperti itu. Ternyata Tuhan sementara mempersiapkan berkat bagi Sulawesi Utara untuk kalau saya dan keluarga sekarang ini berada di Jakarta, saya yakin dan percaya itu adalah juga sebuah mujizat. Sebab sesungguhnya apa yang dikatakan dalam Lukas 5:15 ayat 40, mujizat yang terbesar adalah ketika seseorang datang kepada Kristus menyerahkan dirinya. Kenapa demikian? Sebab pada waktu orang datang kepada Kristus, surga bersukacita. Tidak pernah di Alkitab dikatakan bahwa surga bersukacita ketika ada seorang lumpuh berjalan, ketika seorang buta melihat. Tetapi ketika ada mereka yang datang kepada Tuhan, surga bersukacita. Dan inilah yang dirasakan bagi saya secara pribadi. Tahun 80 harus meninggalkan Sulawesi Utara menuju Pulau Jawa. Dan tahun 88, 87, 88, 89, saya bertemu dengan saudara Lloyd, walaupun tidak akrab pada waktu itu, di perkemahan PAP Malam. Pada waktu itu, saya belum jadi anggota gereja Masih Advent hari ke-7. Tetapi pada waktu itu dibahaslah satu pekabaran yang luar biasa yang membukakan pikiran saya sebagai seorang yang semangat untuk melayani. Dan dasar dari pelayanan itu sudah datang dari orang tua. Khususnya dari mama.
Kalau saudara bertanya, adakah tantangan? Tentu ada tantangan, saudara. Tidak gampang seseorang yang sudah berpredikat Kristen untuk berpindah ke Kristen lainnya. Apalagi saudara tahu sendiri, ya, dari Kristen yang sudah tahu sendiri, saya mungkin tidak harus sampaikan di sini, karena saya tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari Gereja Mahasiswa Tuhan Hari ke-7 yang membuat saya harus mengambil sikap secara pribadi. Walaupun mungkin saya di sini saya lihat tadi ada adik saya yang bergabung, ya, tidak dengan sengaja untuk mengatakan bahwa apa yang sudah saya katakan itu, apa yang saya alami itu pada waktu yang lalu itu salah. Tidak. Di dalam setiap pekabaran Tuhan, ada hal-hal benar, ada hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang ada di dalam persekutuan dan gereja itu. Dan bagi saya secara pribadi, bergumul untuk masuk menjadi anggota Gereja Mahasiswa Hari ke-7. Dari tahun 85, saya berada di Magetan bersama-sama dengan Pendeta Kristiono Sarjono, suami daripada Shirley. Kami orang-orang muda di sana. Kami seringkali mengikuti perkemahan-perkemahan. Lalu Pendeta Alpin Lukas, yang adalah pendeta gereja Magetan pada waktu itu, mengajak saya untuk belajar. Wah, saya sangat terpesona dengan ajaran-ajaran yang saya dapatkan yang baru itu. Bagaimana orang harus hidup dengan satu kualitas hidup kesehatan yang baik. Jadi sejak Pendeta Lukas mengatakan bahwa daging merah itu tidak sehat, dari sejak itu saya tidak lagi makan daging merah, belum jadi Advent. Lalu mengajarkan hal-hal yang lain. Hati ini terpesona tetapi masih terikat oleh suasana gaya berbakti di gereja yang lama, kesenangan-kesenangan yang terjadi di gereja yang lama, dan memikirkan keluarga yang mereka sebagian besar adalah dari gereja GPDI. Inilah pergumulannya. Tetapi saudara kasih Tuhan, ketika Roh Kudus itu bekerja di hati saudara dan saya, kita tidak bisa menolak akan desakan Roh Kudus itu untuk berkata, Tuhan, saya mau. Tetapi itu hanya dalam hati. Tindakan untuk mengambil keputusan itu sangat sulit. Itulah sebabnya momen terpenting di dalam kehidupan saya itu adalah pada tahun 1987 pada waktu Pendeta Dr. Urbanus Aritonang menyampaikan pekabaran di Malang. Mulai dari situ saya sudah mulai bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi anggota gereja ini. Tetapi hanya dalam hati. Lalu akhirnya dengan bantuan Tuhan, saya harus mengalami satu kuasa supernatural bagi saya. Mengalami mimpi yang memang benar-benar harus membuat saya mengambil sikap. Boleh izinkan saya untuk menyampaikan mimpi itu? Saya masih ingat terus sampai sekarang. Sebab itu adalah juga momen pertobatan. Jadi setelah saya pulang dari Malang pada waktu itu, ada mimpi. Ya. Ada batu-batu besar yang sedang turun ke bumi, menghujani bumi. Lalu batu-batu itu sedang membinasakan sebagian besar bumi. Tetapi di saat itu saya berada di halaman gereja Mahasiswa Tuhan Hari ke-7. Minta maaf, saya berapa menit ya, saya diberikan waktu ya. Pendeta, saya berapa menit diberikan waktu. Baik, sampai selesai. Sampai selesai lah. Sampai selesai. Sampai selesai. Pada waktu itu, ya, setelah pulang dari Malang, itu mimpi yang pertama.
Ada batu-batu besar yang sedang menghujani bumi, tetapi saya berada di gereja masih hari ke-7, tetapi saya hanya berada di halaman. Hanya berada di halaman. Lalu saudara kasih Tuhan, tetapi ajaibnya di waktu itu, gereja ini terluput dari bahaya yang besar itu. Dan mimpi yang kedua, yang sudah tidak bikin panggilan Tuhan itu. Di satu gunung yang besar, di dalam suasana yang gelap. Saya di bagian bawah di suasana yang gelap itu, lalu ada sekelompok orang berada di atas puncak gunung dan mereka itu aman-aman. Dan saya perhatikan, oh di sana ada pendeta Lukas. Di sana ada anggota-anggota gereja di Magetan pada waktu itu yang saya kenal. Yang mereka berada di tempat yang terbaik sementara saya berada di dalam gelap. Lalu hati saya katakan, saya ingin pergi ke tempat terang itu. Saya ingin bergabung dengan itu. Beberapa waktu kemudian, saudara kasih dalam Tuhan, pendeta Lukas membuat KKR. Lalu, pendeta Lukas sudah capek barangkali ya dari tahun 85, 86. Nofri, kamu kapan dibaptis? Nofri, kamu kapan dibaptis? Kamu sudah bayar perpuluhan. Kamu sudah tidak makan ini, tidak makan itu. Praktek menjadi orang Advent itu sudah bagus. Kapan kamu dibaptis? Tidak, pendeta, maaf. Tapi pada waktu itu setelah saya melihat, saya ingin bersama-sama dengan orang. Jadi pada waktu pendeta selesai bikin KKR, pada waktu itu saya bilang, Pak Pendeta, saya mau dibaptis. Tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk orang tua angkat saya, termasuk om saya yang ada di Magetan. Oh ya, saya perlu tekankan bahwa saya berada di Magetan itu karena dipanggil oleh om saya untuk sekolah di sana. Tidak ada, saudara. Dan pada waktu itulah, pada tanggal 24 September tahun 1988, saya dibaptiskan menjadi seorang anak Tuhan. 100 tahun setelah pekabaran A.T. Jones dan William Miller, pada pekabaran yang mereka sampaikan adalah keselamatan oleh anugerah. Dan saya mendapati bahwa proses dari mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya sebagai seorang yang saya yakin dan percaya ketika engkong saya datang dari Tionghoa, lalu mengalami proses kehidupan yang berat, dan Tuhan izinkan dia memperoleh anak-anak dan cucu-cucu cicitnya sekarang melayani Tuhan. Walaupun engkau saya pada waktu itu tidak pernah mengenal kebenaran. Tetapi saya yakin dan percaya dia dituntun oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Apakah dia akan selamat? Itu adalah urusan Tuhan. Tetapi ketika saya dan saudara mengenal kebenaran sebagai sesuatu yang harus kita kerjakan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Ibrani 4 ayat 7, jika engkau mendengar suara Tuhan pada hari ini, jangan keraskan hatimu. Itu adalah sebuah proses kehidupan yang kita tidak bisa pungkiri, sebagaimana Abraham harus meninggalkan Ur Kasdim menuju tanah Kanaan dengan ketidaktahuannya, tetapi dia hanya melakukan sebuah tindakan iman. Tindakan iman yang akan memberkati dia secara pribadi dan menjadi bapa segala bangsa. Di dalam Mazmur 40 ayat 2 dan juga dalam Yeremia 10 ayat 23 itu juga ditekankan tentang langkah. Dan di dalam pekabaran Mazmur 40 dan Yeremia 40 itu menekankan bagaimana sebenarnya Tuhan berkenan akan langkah orang. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menuntun jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Jadi ketika Yeremia mengatakan hal itu, dia sedang mendukung apa yang dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 23. Kita tidak punya kuasa untuk itu, saudara. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terima kasih untuk flyer yang dibuat dengan cepat oleh jemaat Aisdak. Ya, saya mengundang keluarga-keluarga untuk boleh bergabung. Tapi saya lihat saya tidak tahu ada berapa yang
bisa bergabung, dan saya yakin dan percaya ketika saudara berada di tempat ini, biarlah juga mendapatkan berkat. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan, menyadari akan penyertaan dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa itu, saya juga mendapati satu ayat yang luar biasa dalam Alkitab. Yesaya 54 ayat 10, sebab biarpun gunung-gunung beranjak bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi aku. Ini menjadi satu kekuatan. Dan saya yakin dan percaya, saya, saudara-saudara, mempunyai pengalaman rohani yang berbeda untuk menjadi anggota jemaat Tuhan di atas dunia ini. Dimanapun kita, ya, menyadari akan hal itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lagu biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, itu lagu yang luar biasa. Namun kasih setiamu Tuhan tidak akan beranjak daripadaku. Dan yakinlah, pastikan bahwa ayat ini menjadi bagian saudara. Jangan lepaskan kebenaran yang sudah saudara dapatkan. Kenapa demikian? Tentunya setelah menjadi anggota 24 September saya dibaptiskan, bukan berarti menjadi mulus perjalanan. Banyak teologi Kristen mengatakan sekarang ini teologi kemakmuran dan kehebatan. Mereka mengatakan, oh kalau kamu sudah menjadi anak Tuhan, kamu akan dijamin oleh Tuhan. Ya saudara, minta maaf mungkin saya harus jujur bahwa seringkali kita mendapatkan pekabaran yang seperti itu. Berkat Tuhan akan melimpah. Tunggu dulu saudara. Kalau mungkin saya hanya mengandalkan itu secara pribadi, saya tidak mau jadi pendeta gereja Masean Hari ke-7. Banyak tantangannya. Jadi Kak Jen, saya sudah panggil kakak Jo sekarang ya. Nah, boleh toh? Jadi, ketika sender berkomitmen untuk menjadi pendeta, ya bukan berarti tantangan itu beringan. Itu adalah pilihan Tuhan dan komitmen dari kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah menjadi anggota gereja Masean Hari ke-7 pada waktu itu saya masih sekolah teknik. Jadi dari situlah sebenarnya pada waktu tahun 91 saya diajak oleh dokter Muaya untuk pergi ke Amerika. Nggak tahu kapan akan terlaksana itu ya, kalau Tuhan berikan kesempatan. Oke, jadi dari STM itulah saya mulai mendapatkan banyak pergumulan. Dari ujian, sekolah, saya tidak mau masuk. Tetapi sebagaimana orang yang masih baru dalam kebenaran, ada waktu itu saya harus ikuti tekanan-tekanan dari sekolah. Kalau kamu tidak masuk sekolah, apalagi sudah kelas 3 STM pada waktu itu ya, kemungkinan besar ada masalah-masalah. Setelah lulus, saya pergi ke Surabaya, lalu bekerja, dan tantangan lain dihadapi. Kuliah sambil kerja. Kerja di perusahaan yang bagus waktu itu, Fortu-Edge Engineering. Perusahaan Jerman. Siangnya kuliah, siangnya bekerja, malamnya kuliah. Kalau Pak Loy tahu, tempatnya itu saya kuliahnya di Ngagel, kerjanya di Rungkut. Berapa kilo kira-kira itu Pak Loy? Ubaya. Jauh ya? Mungkin 15 atau 20 km. Pakai sepeda, saudara. Iya, jauh. Tetapi satu hal yang membuat saya coba bertahan pada waktu itu adalah mau kuliah di teknik mesin dan tetap bekerja. Namun Roh Kudus datang lagi, Nofri, ngana so dibaptis. Banyak orang Manado, jadi sedikit pakai bahasa Manado ya, biar saudara ingat-ingat yang di Manado lah. Jangan cuma ingat masakan Manado yang enak ya. Kajian pasti ingat juga masakan Manado dan mungkin
suka untuk mendengarkan logat Manado. Ngana saya dibaptis Nofri. Apa yang Ngana lakukan sekarang? Tuhan berkata dalam hatinya setiap kali kerja pada tiap hari, Tuhan, saya berdosa Tuhan, hari Sabat harus masuk, kuliah harus masuk. Pada bulan April tahun 91, ambil komitmen. Pak, minta maaf izin, saya mau berhenti dari pekerjaan. Bagaimana ini? Ya, kenapa? Saya Advent dan saya harus ke gereja hari Sabtu. Kebetulan yang punya adalah Katolik, orang Katolik. Begini jangan dulu lah. Lalu kami akan membuka perusahaan baru di Pandaan. Nanti kamu jadi supervisor di sana. Saya bilang, Pak, minta maaf. Kalau saya tidak diberikan izin untuk libur hari Sabat, hari Sabtu, bulan ini adalah terakhir saya terima gaji. Pulang dari tempat pekerjaan saya bertelut. Tuhan, mulai hari ini, tahun 90 itu, saya berkomunikasikan hari Sabat. Tuhan, sejak itulah saya secara pribadi tidak pernah meninggalkan gereja. Hanya 2 kali ya saya meninggalkan gereja pada waktu itu. Waktu itu saya tidak pergi ke gereja karena mengantar Dokter Muaya pergi ke rumah sakit waktu di Unclub. Ya. Yang kedua, saya bertengkar dengan pacar saya pada hari Sabat. Saya tidak pergi ke gereja. Dan ini saudara yang dalam Tuhan ini di memori. Dari sejak itu. Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan sudah memberkati setelah kita berkomitmen? Oh, ternyata saya pulang ke Manado tidak langsung kuliah. Harus jadi tukang batu bata dulu. Harus jadi ini, jadi jualan di pasar. Pak Simonangkir, Pasar Pucang tahu ya? Siapa yang dari Surabaya? Kalau OWN kan pasti tahu itu pasar Pucang di Surabaya. Ya, tahu. Di daerah Ngagel. Ya. Saya pinjam modal 500.000 ke Om, lalu saya jualan di sana. Tidurnya tiap malam dengan kecoak, saudara. Tetapi tiap hari Sabtu saya tutup. Karena saya sudah berkomitmen. Lalu karena jualan di pasar ternyata kalau itu harus terus jualan, akhirnya pelanggan pada pergi. Tutuplah pasar di pasar itu ya. Tidak mudah, saudara. Akhirnya tahun 92, setelah jualan buku, 8 bulan pergi ke Unclub. Kerja 1 tahun. Punya modal. Setelah punya modal, kuliah. Jadi kalau mungkin saya mau sampaikan minta maaf. Saya kuliah sambil kerja, tapi kalau mama saya pergi ke Unclub untuk mengunjungi. Biasanya kalau mama lain, kalau mungkin saya minta maaf kalau saya lihat Jen, jadi saya bilang kalau Jen pergi ke Senderik untuk kuliah, pasti Jen akan membawa mungkin uang, lalu membawa yang lain. Benar ya? Tapi waktu saya kuliah di Unclub, mama pergi ke Unclub, saya harus putar otak. Bagaimana caranya supaya mama pulang. Kalau mama tidak pulang, dia akan terus sama-sama di Unclub sebab dia tidak punya ongkos untuk pulang. Jadi bagaimana caranya? Cuci baju, saudara. Ya, cuci baju di Unclub. Tahun 95 saya harus meninggalkan Unclub. Dan tantangan berikutnya yang saya hadapi sebagai seorang Advent. Yang tadinya saya berbunga-bunga, gereja Advent itu penuh dengan kasih dan lain-lain. Saya pergi ke Unai, mendaftar di Unai, ditolak mentah-mentah karena tidak punya uang. Ya, saya tidak perlu sebutkan namanya ya. Angkat tangan, saya tidak mau kuliah. Tetapi inilah Tuhan menetapkan langkah-langkah. Saya rindu saya berkenan kepada Tuhan. Sebab inilah syarat ketika Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya.
Ingat, tahun 90 saya sudah berkomitmen untuk tidak meninggalkan gereja tiap hari Sabat. Dan itu tetap. 95 pergi ke Unai, kecewa karena diusir dari Unai. Tetapi saudara kasih Tuhan, inilah berkat Tuhan. Ternyata orang yang mengusir saya tahun 90 itu setelah 2 tahun kemudian, tahun 97 saya kembali ke Unai, dialah orang yang paling banyak menolong untuk menyelesaikan studi saya di Unai. Kita seringkali tidak bisa memikirkan bagaimana mujizat itu terjadi. Kalau saja saya kecewa dengan orang itu, saudara, aduh, sudah. Mau lihat mukanya, Sony mau. Tetapi saudara kasih Tuhan, dialah, Nofri, kamu ini, saya ada alat di rumah ya, ambil. Alatnya yang dia berikan sama saya, itu masih kami gunakan untuk menyaring air minum sampai hari ini. Tahun 95 harganya 6 juta, saudara, dari Swiss. Berkat yang dia berikan sampai hari ini masih kita bisa terima. Asalkan kita mau memaafkan. Luar biasa, saudara, pekerjaan Tuhan. Kalau saudara bisa merasakan pekerjaan Tuhan di hidup saudara, bagaimana indahnya Tuhan memegang tangan kita. Itulah sebabnya. Saya ingin persingkat saja, saudara. Ketika Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah ayat terakhir yang saya ingin tekankan. Ketika Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, Rasul Paulus juga mengatakan jangan sampai yang kita sudah berusaha, sudah menyampaikan pekabaran, lalu kita akhirnya terbuang. Itulah sebabnya di ayat yang terakhir pada hari ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku yang salam Tuhan, ayat ini mungkin saya tidak bisa lakukan dengan baik tanpa bantuan dukungan dari keluarga besar. Keluarga besar yang dari GPDI, mereka mendukung, walaupun pada mulanya mereka kecewa. Tetapi terlebih lagi, saudara kasih Tuhan, saya sekarang berada di keluarga besar Sarjono. Kalau boleh jujur, keluarga besar inilah yang menuntun, yang memberikan support, yang memberikan kekuatan. Kenapa, saudara? Istri saya berkata, kalau kamu tidak kuliah, saya tidak mau nikah dengan kamu. Dan setelah saya kuliah, baru saya tahu bahwa kakak-kakaknya lah apa istilahnya? Yang mengharuskan. Kalau si Nofri itu tidak kuliah, tidak boleh kamu nikah dengan dia, apalagi dia tidak punya apa-apa. Yang saya punya waktu itu hanyalah Tuhan. Sebelum saya tutup, mungkin saya sedikit ceritakan. Waktu kami mau menikah, tahun 2000 saya pulang dari Aji Jahe, pelayanan di sana. Saya bertanya, Pak Sarjono, perlu enggak saya melamar? Dia bilang enggak perlu. Karena memang tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Waktu itu masih kuliah, saudara. kuliah semester akhir, sedang susun skripsi. Lalu akhirnya saya pikir, kenapa ya Bapak ini tidak perlu melamar? Oh, ada satu peristiwa, saudara. Sekitar tahun 98 atau maaf lagi, ya 98. Kami berada di Kemayoran di PRJ. Kami sewa mobil. Lalu semalaman kami di sana karena mobil tidak bisa di starter. Saya duduklah dekat Bapak Sarjono yang waktu itu masih gagah, ganteng, sebagaimana Pendeta Supriyono. Sarjono ganteng. Lalu saya bilang kepada Bapak, Pak, saya serius dengan anak Bapak. Saya tidak punya apa-apa, Pak. Tetapi yang saya ingin pastikan bahwa saya ingin membawa istri dan anak-anak saya pergi ke surga.
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, tetapi harus ada komitmen. Lalu ketika Rasul Paulus mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa sendiri. Kita harus berdoa supaya keluarga, orang-orang di dekat kita akan mendukung kita di dalam hal ini. Dan ketika kita boleh merasakan kebaikan Tuhan, sesungguhnya saya secara pribadi mengatakan bahwa setiap kita yang mempunyai pengalaman rohani secara pribadi, apapun keadaan kita, Tuhan sedang menuntun kita kepada yang terbaik. Walaupun banyak sekali kerikil-kerikil dan rintangan-rintangan kehidupan. Dan Tuhan inginkan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya hidup yang kujalani sekarang ini bukan lagi oleh karena daging, tetapi karena saya mengasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi saya terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatan ini, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Pendeta Nofri, luar biasa. Kesaksian pribadi sampai boleh mengenal kebenaran dan puji Tuhan. Tentunya kita merasa terberkati dengan firman Tuhan yang begitu indah. Boleh menguatkan kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Biarlah firman ini juga boleh menjadi berkat, bahkan kita bagikan bagi sesama kita. Kita akan tutup acara kita malam ini dengan lagu tutup. Dipersilakan Lloyd. Bang Simpson. Saudara kedengaran? Bisa kedengaran? Dipersilakan. Ya, selamat pagi Sir Simpson. Luar biasa, ternyata ada guru anak-anak kami di ruang ini. Nah itu, saya tadi dengar pendeta khotbah, aduh, luar biasa. Is it work? Yang
langit pasir naga, dilindungkan dalam kasih yang penuh, ditudung oleh tangannya, ditudung oleh tangannya, Terima kasih Simpson. Terima kasih buat lagu yang begitu indah. Tibalah saatnya kita akan menutup acara kita malam ini. Dipersilakan Pendeta Nofri untuk menutup dalam doa. Haleluya. Segala puji hormat syukur bagimu Tuhan, Allah yang penuh kasih. Allah Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Kebaikan dan kemurahan Tuhan jugalah yang membuat kami ada di room meeting ini pada malam hari ini dan juga pagi di Indonesia. Sesungguhnya ya Tuhan, kami menyadari siapakah kami ini. Kami sementara berharga di mata Tuhan. Ketika Tuhan memilih kami menjadi anak-anak Tuhan yang memperlengkapi pelayanan dan pekerjaan Tuhan di atas dunia ini. Sesungguhnya ya Tuhan, langkah-langkah hidup orang Tuhan yang menentukan. Tetapi pada saat yang sama kami harus berhati-hati ya Tuhan dengan apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami ini. Ketika kami mengenal kebenaran Tuhan, kami rindu Roh Kudus akan menolong supaya kami berkomitmen dalam kebenaran itu. Sehingga Tuhan kami tetap berada di dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Biarlah hidup kami ya Tuhan sekarang adalah hidup yang melayani Tuhan. Dan Tuhan akan memegang kami sampai kepada kesudahannya. Tuhan berkati pendeta Yoram dan istri dalam pelayanan. Berkati tua-tua gereja dan juga anggota majelis. Bahkan semua yang sudah hadir di pagi dan malam hari ini di dalam kebaktian, permintaan, doa dan kesaksian. Tuhan, kami masyarakat juga keluarga kami, dimanapun mereka berada, biarlah kasih sayang dan berkat Tuhan menjadi bagian mereka. Kami tetap doakan Om Wengkang yang berulang tahun, biarlah damai sejahtera Tuhan menjadi bagiannya di masa tuanya, dan demikian kami doakan untuk rencana-rencana kami selanjutnya. Biarlah Tuhan yang akan mengatur sesuai dengan cara Tuhan. Dan ajarkan kami masuk ke dalam kasih karunia Tuhan, dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu masuk ke dalam rencana Tuhan, apapun yang Tuhan inginkan kami lakukan. Sementara kami di Indonesia akan melanjutkan semua aktivitas kami, dan saudara-saudara kami di Amerika akan beristirahat. Biarlah Tuhan akan menyertai dan memberkati kami, agar kami tetap merasakan damai sejahtera yang datang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.